Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatku semua. Di video kali ini saya sedikit akan berbagi pengalaman tentang data DTKS atau yang dulu disebut PDT. Sekarang diganti dengan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu cara mengusulkan keluarga miskin yang memang dianggap menurut penilaian RT, RW, Kadus, dan desa bahwa orang tersebut layak masuk ke data DTKS. Bagaimana caranya? Kita buka, mari kita perhatikan, kita buka aplikasi Seek Engine-nya. Di sini kita buka aplikasi Seek Engine-nya. Nah, kebetulan ini masih versi, contohnya ada versi lama 2.5.1. Nah, kita tunggu. Dan ini sudah terbuka. Kita isikan di sini nama pengguna, terus nama, terus kata kunci yang sudah dikasihkan ke setiap, kalau di sini para simulkaspel ya, pemegang operator Seek Engine. Kita masukkan. Kita masukkan nama pengguna dan passwordnya. Kita masuk. Nah, ini kan terbuka program Seek Engine-nya. Di sini saya sudah masukkan beberapa keluarga miskin yang sudah masuk untuk diusulkan ke DTKS. Untuk menambahkan baru, kita klik di sini data tambahan baru untuk Seek Engine untuk masuk ke DTKS. Nah, setelah kita klik tambah baru akan muncul seperti ini. Nah, kita masukkan misalnya namanya Maman. Maman akan diusulkan untuk ke DTKS. Alamatnya misalnya Dusun Pari, misalnya RT berapa, misalnya RT 005, RW-nya misalnya 0011. Nah, setelah yakin, tambahlah ini ada ketinggalan Desa Linggapura, misalnya Desa Linggapura, saya ambil contohnya. Dan di sini ada tambahan nomor kakak. Klik di sini untuk memasukkan nomor kakak. Dan ini harus 16 digit. Kita udah masukkan nomor kakak. Contohnya begitu. Nah, ini kan kalau 2 kakak berarti kan klik lagi, kalau tidak ada satu saja, untuk hapus yang satu. Kita masukkan lagi. Karena berhubung itu seorang Buddha, jadi hanya memasukkan satu kakak saja. Nah, setelah dimasukkan, kita pilih yang ini, keterangan rumah. Misal di sini kan ada status bangunan tempat tinggal, kita isi, kita pilih di sini. Saya akan mencontoh misalnya milik sendiri. Terus status lahan tempat tinggalnya, pilih di sini. Saya ambil contoh misalnya milik sendiri. Luasnya berapa? Kita ambil misalnya 30 meter persegi. Terus beralih ke sini, jenis lantai terluasnya apa? Klik di sini, terus ada pilihan. Tinggal pilih jenis lantainya memakai apa? Misalnya memakai semen atau bambu, kayu, papan kualitas sedang. Saya pilih salah satu di sini. Terus di sini ada juga jenis dinding. Dindingnya kayu, bambu, anyaman bambu, batang kayu atau lainnya. Misalnya saya ambil ini anyaman bambu. Nah, di sini kondisinya berarti kalau sudah begini nggak usah diklik. Jenis atapnya apa? Misalnya jenis atapnya pakai genting tanah liat, saya ambil contohnya.
kualitasnya jelek, bagus, apa rendah. Saya ambil misalnya kualitasnya rendah. Terus jenis kamar, jumlah kamarnya ada berapa? Misalnya 1 kamarnya. Nah, setelah selesai kita balik ke sini. Sumber air minumnya, dari mana sumber air minumnya? Misalnya sumur terlindung. Nah, apakah cara memperoleh air minum teh? Kalau klik di sini tinggal pilih eceran, langganan, atau beli. Misalnya tidak beli, klik di sini. Untuk sumber penerangan, dari mana? Misalnya kalau tidak punya, kalau punya PLN, klik di sini punya. Nanti harus ada pengisian, bukan listrik. Atau misalnya kita ambil contoh non PLN saja. Ini tidak diisi karena non PLN. Sumber energi masuk apa? Kita pilih di sini. Kita pilih saja misalnya kayu bakar. Terus status sanitasi BAB, kemana BAB-nya? Milik sendiri, bersama, umum, atau tidak ada? Misalnya milik sendiri. Terus jenis klosetnya apa? Pilih di sini. Misalnya saya memilih contohnya leher angsa. Untuk tinta TP, tempat pembuangan, tintanya kemana? Tulis di sini, klik di sini. Misalnya saya pilih contohnya spal. Kita periksa lagi. Kalau memang yakin yang sudah terisi, kita beralih ke pemilikan aset. Di sini ada kepemilikan aset. Pilih kalau memang punya. Kalau tidak punya, kosongkan saja. Punya TV, klik di sini TV. Punya sepeda, klik sepeda. Punya perahu, klik perahu. Kalau tidak punya, kosongkan saja, klik. Misalnya TV, punya TV 1, punya TV. Terus lahan bangunan, tadi untuk bangunan punya tidak, karena tadi milik sendiri, berarti ya. Berapa luasnya? Misalnya 30 saja. Terus rumah tempat lain tidak punya. Apakah punya sapi, kerbau, kuda, babi, atau kambing? Tulis di sini ekorannya, berapa ekor. Kalau memang sudah dirasakan yakin ini sudah terisi, kita kemudian ke keterangan sosial ekonomi ART. Nah, kita tambahkan di sini nama yang tadi, misalnya nicknya 0709 45 32 001 misalnya 001 misalnya. Nama lengkapnya tadi Maman. Terus di sini ada hubungan keluarga. Kebetulan itu adalah seorang Buddha ditinggal mati, berarti pilihnya kepala rumah tangga. Nomor kakaknya berapa? Di sini yang tadi nomor kakaknya. Hubungan dengan keluarga karena satu orang tetap kepala keluarga. Pria atau wanita? Pria. Tanggal lahirnya kapan? Di mana tanggal lahirnya? Tulis di sini Ciamis. Terus berapa? Tanggal berapa lahirnya? Contohnya sesuaikan dengan nomor NIK, ataupun memang kalau sudah tahu ada, tinggal tuliskan di sini. Misalnya 45 tanggal 15 bulan 03 tahun 1920 misalnya. Klik di sini. Misalnya udah 102 tahun misalnya, contoh. Terus kepemilikan akta, cerai mati, cerai hidup, kawin atau nikah, misalnya ini kan cerai mati salah satunya. Tercantum di kakak, ya, klik di sini, ya. Terus kepemilikan identitas apa? Tidak memiliki kartu pelajar, SIM, akta kelahiran. Kita ambil contoh, misalnya dia memiliki KTP. Setelah di sini kita kemudian ke sampingnya, jenis disabilitas, mempunyai disabilitas tidak, misalnya tidak disabilitas, mempunyai penyakit kronis tidak, misalnya tidak. Terus partisipasi sekolah, gimana sekolahnya? Tidak pernah sekolah atau belum pernah sekolah. Terus jenis usahanya
karena sudah tua berarti tidak usaha. Nah, kalau sudah yakin di sini tinggal klik sini. Sini punya KIP nggak, punya BPJS nggak, misalnya punya pengurus PNT, punya Rasta atau yang lainnya, tinggal klik di sini. Punya KIP. Kita kembali ke sini. Kalau sudah yakin ini benar, udah terisi semua, kita langsung simpan. Nah, kita cek lagi dari sini, dari pengenalan tempat, keterangan perumahan, kepemilikan aset, keterangan ekonomi. Kalau sudah benar, kita klik di sini, selesai di Perpal, dan kita simpan. Ini sudah tercantum di sini nama Maman, sudah tercantum di data usulan DTKS. Untuk selanjutnya nanti diekspor, kita akan berjumpa lagi nanti di bagaimana cara ekspor data usulan DTKS. Itulah sekelumit atau berbagi pengalaman dengan saya tentang cara mengusulkan warganya ke DTKS. Demikian, dan kita tutup si engine-nya. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini untuk berbagi pengalaman